Hai, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode ke-17. Di episode lalu, usaha pertama raja di malam itu langsung membuahkan hasil. Ya, akhirnya Ratu pun mengandung calon putra mahkota, yang mana kenyataan itu membuat Ratu shock berat. Sementara Choljong dan para dayang bergembira, Ratu malah bengong karena belum bisa menerima kenyataan. Ratu alias Jang Bonghwan ini tidak sekedar mengalami krisis identitas, namun lebih tepatnya kepunahan identitas. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Wanita yang telah menikah pada umumnya gembira saat dinyatakan tengah mengandung. Namun tidak dengan wanita antik ini alias Ratu Kim Soyoung. Ya, ratu dengan jiwa seorang pria playboy ini akhirnya dinyatakan hamil juga. Suasana menggembirakan bagi Choljong dan para dayang pun mendadak berubah menjadi horor dan mencekam saat ratu mulai ngambek mendengar kabar kehamilannya. Ia pun lantas mengusir para dayang dan Kasim sekaligus mengusir Choljong keluar dari kamar. Percis emak-emak yang nyuruh suaminya tidur di luar kamar karena ketahuan pulang telat. Ya, Ratu Jang Soyoung pun kembali ngomel-ngomel di dalam kamar. Dalam hidupnya, ia sudah berniat untuk hidup melajang dan tidak memiliki anak. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Udah mah tubuhnya berubah menjadi perempuan, ditambah lagi kini ia dinyatakan hamil. Kutukan macam apa ini? Di balai Ibu Surijo, selir Jo Hwajin pun datang dan mengungkapkan kekecewaan karena Ibu Surijo telah memalsukan jenazah Dayang Wol. Ibu Suri pun mengatakan ia ingin membuat selir Jo Hwajin menjadi sosok yang lebih berani menunjukkan diri. Apalagi saat ini, Ratu sudah tidak didukung oleh klan Andong Kim. Sebaliknya, klan Andong Kim dan klan Pung Yang Jo sudah bekerja sama. Mudah sekali untuk mengangkat selir Jo Hwajin menjadi ratu dan menggantikan Ratu Kim Soyoung. Namun, Jo Hwajin dengan tegas mengatakan dirinya tidak mau dimanfaatkan lagi. Kabar kehamilan Ratu membuat seisi istana terkejut, dan yang paling terpukul dengan kabar ini tentunya Kim Byong-in. Ya, wanita yang dicintainya itu kini sepenuhnya telah menjadi milik Choljong. Namun, tidak dengan Kim Moon-geun yang kini tengah bersedih karena harta karunnya sudah ia bagikan seluruhnya kepada rakyat. Mendengar kabar jika ia hendak menjadi seorang kakek, suasana hatinya pun langsung berbunga-bunga. Mendengar kabar jika Ratu tengah mengandung, Ibu Suri Agung Sunwon dan Ibu Suijo pun mendadak mengunjungi Ratu bersamaan. Wah, tumben nih saingan. Mendapati para Ibu Suri mengunjunginya, Ratu pun pura-pura 5L alias lemah letih lesu lalulus jeung lalieur. Seperti biasa, Ibu Surijo langsung memberikan jimat pada Ratu. Namun Ratu yang berpikir, jangan-jangan ini adalah jimat kutukan, langsung menolaknya dengan alasan tidak percaya dengan begituan. Sementara Ibu Suri Agung Sunwon mengingatkan Ratu untuk mulai menjaga diri, karena jika terjadi apa-apa dengan janin itu, maka Ratu yang harus bertanggung jawab. Ya, kedatangan kedua Ibu Suri itu malah bikin Ratu jadi makin mual-mual. Yongbyon yang mencemaskan Jo Hwajin pasca beredarnya kabar kehamilan Ratu pun lantas mendatangi selir itu. Namun Jo Hwajin mengatakan untuk tidak mencemaskannya. Dulu ia berniat untuk membantu Choljong, namun karena kini telah ada Ratu, ia sudah punya cara sendiri untuk mundur dari hadapan Choljong. Jo Hwajin pun lantas menemui Menteri Jo. Ia pun teringat perkataan Ibu Surijo jika klan Pung Yang Jo dan klan Andong Kim kini telah bersatu. Oleh karena itu, Jo Hwajin pun meminta pada Menteri Jo untuk tidak mengkhianati klan dan teguh pada prinsip klan Pung Yang Jo. Jika tidak, Jo Hwajin akan meminta bantuan ayahnya yaitu Jo Dae-su yang memiliki pengaruh besar di klan Pung Yang Jo untuk menghentikan kerjasama ini. Intinya, Jo Hwajin tidak setuju dengan kerjasama klan Andong Kim dan klan Pung Yang Jo yang berpotensi mengguncang pemerintahannya Choljong. Esok paginya, Dayang Choi dibantu Dayang Honghyun pun kembali mengajarkan pendidikan prenatal pada Ratu yang tengah bad mood. Namun, yang membuat Ratu semakin stres adalah ia tidak diperbolehkan lagi makan ramyeon. Padahal, ramyeon kan makanan favoritnya. Gak boleh makan ramyeon, Ratu pun jadi teringat ihwaju miliknya yang ada di dapur. Namun, ia pun harus kembali kecewa ketika mendapati ihwajunya telah habis. Dan rupanya, orang yang menghabiskan ihwaju miliknya itu adalah koki kerajaan dan
Dayang Choi. Ya, Dayang Choi menghabiskan ihwaju itu agar ratu yang tengah hamil tidak bisa meminumnya. Duh. Di balainya, ngambeknya ratu membuat Choljong jadi kepikiran. Setelah mencoba menemui Hong dan Kim Hwan untuk meminta masukan, ia pun akhirnya menyadari hanya dirinya lah yang tahu bagaimana cara memahami ratu, alias istrinya itu. Ia pun lantas mengajak ratu untuk jalan-jalan naik kuda. Dayang Choi yang mencemaskan kehamilan ratu pun mencegahnya untuk menaiki kuda. Namun ratu yang sedang ngambek pada Dayang Choi pun tidak mau memperdulikannya. Ya, Choljong mengajak ratu berkencan dan mengunjungi sebuah villa miliknya di luar istana yang penuh kebebasan. Choljong pun membayangkan kelak keluarga kecilnya bisa tinggal di sana. Ratu pun mendadak menyadari jika ia tengah hamil anaknya raja, otomatis ia akan memiliki kekuasaan dan tidak perlu cari-cari muka lagi. Ratu pun akhirnya jadi kembali bersemangat. Pulang dari jalan-jalan, ratu yang sedang semangat-semangatnya menulis pesan di buku untuk anaknya kelak. Duh, gaya banget. Ia ingin anaknya terus berlatih, menjadi sosok yang berani, pintar menabung, dan harapan-harapan lainnya. Sementara itu di tengah hutan, Yongpyong menyerahkan segepok buku pada salah seorang mantan pasukan pengawal kerajaan. Yongpyong pun meminta agar buku itu diserahkan pada mereka-mereka untuk dipelajari, karena untuk jadi tentara tidaklah mudah. Apa ya maksudnya? Apa ada hubungannya dengan para pemberontak Donghak? Masih jadi misteri ya. Di balainya Choljong, Yongpyong pun melaporkan tentang perkembangan kebijakan perpajakan yang diterapkan di daerah konflik pada para pemberontak Donghak. Choljong pun berpendapat, jika kebijakannya ini belum berhasil, ia berharap anaknya yang bisa meneruskan upayanya ini. Ya, malam itu Choljong pun mengunjungi ratu yang sudah tertidur pulas. Sambil senyum-senyum, ia pun membaca-baca pesan yang ditulis ratu untuk anaknya kelak. Dan di buku itu, Choljong pun kembali menemukan kosakata anehnya ratu, yaitu party alias pesta. Keesokan paginya, Ibu Surijo pun menyuruh Dayang Mata-Mata untuk menyebarkan rumor jika raja dan ratu berpura-pura telah menghabiskan malam bersama. Dan emang dasar gosip ya, menyebarnya cepat banget bagaikan kilat. Mengetahui rumor itu tersebar, ratu pun menemui Choljong di gazebo. Dan dengan tujuan mengcounter gosip tentang hubungan mereka, Choljong dan ratu pun malah melakukan pose-pose 21 tahun ke atas. Ya, tujuannya supaya para dayang, Kasim, dan penghuni istana lain melihat jika hubungan Choljong dan istrinya sangat romantis banget. Ya, trik dua orang playboy ini berhasil membuat para dayang, Kasim, dan kita yang nonton pun jadinya ikutan malu. Duh, itu raja sampai teriak-teriak gitu. Apa maksudnya coba aduh. Ya, rupanya Ibu Surijo membuat gosip itu karena perkataan Jo Hwajin jika raja dan ratu berpura-pura telah tidur bersama. Dari mana Jo Hwajin berkata begitu? Ya, inget ya, dulu waktu ratu alias Jang Bonghwan masih edan-edannya mengejar Jo Hwajin, ratu kan bilang kalau ia dan raja hanya berpura-pura bermalam bersama. Nah, sewaktu Jo Hwajin masih bekerja sama dengan Ibu Surijo, Jo Hwajin selalu melaporkan segala sesuatu yang ia ketahui. Nah, sekarang perkataan sang selir itu dimanfaatkan Ibu Surijo untuk membuat gosip. Jadi Jo Hwajin secara tidak langsung ikut terseret dalam penyebaran gosip ini. Jo Hwajin yang semakin kecewa pada Ibu Surijo pun akhirnya mengancam untuk tidak membuat ulah pada Choljong lagi. Sepulang dari balai Ibu Surijo, Jo Hwajin pun berniat hendak menemui ratu yang ternyata sedang pamer dan menceritakan proses untuk menciptakan putra mahkota yang berkualitas pada para selir dengan lebaynya. Para selir pun nampak antusias mendengar cerita ratu yang sangat membara. Namun saat sedang asik-asiknya menggibah diri sendiri, Jo Hwajin pun datang menemui ratu sambil menggendong satu set alat panah miliknya. Di balai Daejo Jeon, rupanya Jo Hwajin hendak menyerahkan satu set alat panahnya dengan maksud untuk menyuruh ratu belajar memanah, karena ratu juga harus bisa mempertahankan diri. Rupanya, Jo Hwajin hendak mendukung raja dan ratu berperang melawan pihak-pihak yang hendak menjatuhkan pemerintahan. Ratu pun meminta selir Jo Hwajin untuk mengajarinya memanah, namun selir Jo itu menolak dan mengatakan jika ia tidak punya banyak waktu. Ya, pada akhirnya selir Jo mungkin telah kembali ke jalan yang benar dengan mendukung raja dan ratu. Dan mungkin itu kenapa Jo Hwajin datang dengan menggunakan baju putih. Warna putih mungkin artinya ia sudah menyerah dan hendak kembali menjadi sosok dengan niat yang bersih. Mungkin ya.
Selesai mengunjungi ratu, Jo Hwa-jin pun menemui Choljong dan meminta agar ia diturunkan dari posisi selir dan bisa kembali menjadi rakyat biasa. Choljong yang terkejut awalnya menolak, namun akhirnya dengan berat hati ia pun mengabulkan dan mengesahkan permintaan selir Jo itu di depan seluruh para menteri. Ya, pengunduran diri selir Jo Hwa-jin tentunya membuat Yongpyong hendak mencegahnya dan meminta Choljong untuk membatalkan keputusannya. Namun Jo Hwa-jin menolak karena keberadaannya sudah tidak bisa membantu Choljong lagi. Dan Jo Hwa-jin rupanya mengetahui jika Yongpyong ternyata menyukainya. Namun di waktu yang tepat ini, ia pun menolak perasaan pangeran itu dengan halus. Malam harinya, Choljong pun melampiaskan kesedihannya dengan berlatih pedang di hutan seorang diri. Namun tiba-tiba saja, Yongpyong yang juga sedang sedih pun datang dan mengajaknya bertarung. Ya, Yongpyong kecewa karena Choljong tidak bisa mempertahankan Jo Hwa-jin. Namun tanpa Yongpyong sadari, Choljong pun sama-sama sedang terluka dengan perginya sang selir. Ancaman Jo Hwa-jin dan kepergiannya membuat Ibu Surijo kesal dan akhirnya menemui Ibu Suri Agung Sunwon. Ibu Surijo pun menceritakan gosip jika raja dan ratu sebenarnya tidak pernah menghabiskan malam bersama, sehingga janin yang dikandungnya bukanlah anaknya Choljong, melainkan anaknya Kim Byong-in. Ibu Suri Agung Sunwon pun kaget, namun sepertinya ia akan memanfaatkan gosip ini untuk rencananya sendiri. Ya, kembali gosip menyebar dengan cepat. Kali ini gosip janin yang dikandung ratu adalah anaknya Kim Byong-in. Ibu Suri Agung Sunwon pun lantas memanggil Kim Byong-in dan dengan gosip ini, Ibu Suri Agung Sunwon mengancam Kim Byong-in untuk segera membantunya mendapatkan kekuasaannya kembali di pemerintahan. Jika tidak, maka ratu yang akan jadi korban. Dan mau tak mau, Kim Byong-in pun akhirnya menyetujuinya. Sementara itu, Choljong yang baru saja pulang dikejutkan dengan kehadiran Kim Byong-in di ruangannya. Kim Byong-in mengatakan, klan Andong Kim tengah berniat menggulingkan raja dengan menjadikan ratu sebagai target, dengan mengangkat gosip perselingkuhan ratu dan adanya kode rahasia Donghak di buku Dongmong Sunsup yang juga milik ratu. Kim Byong-in pun meminta Choljong untuk menyelamatkan ratu dan berbagi tugas untuk menutupi kasusnya. Kim Byong-in akan menutup kasus gosip, sedangkan Choljong harus turun tangan sendiri untuk menghabisi para pemberontak Donghak secara diam-diam agar tidak ada bukti sedikit pun yang bisa menyeret nama ratu. Choljong pun jadi dilema, itu berarti ia harus pergi meninggalkan ratu yang tengah hamil muda. Di kamar Choljong, ratu rupanya tengah menunggu Choljong hingga ia ketiduran. Ya, kedatangan ratu karena ia ingin menghibur Choljong lagi dengan cerita-ceritanya mengenai masa depan. Choljong yang gundah dan hendak pergi meninggalkan ratu pun tidak bisa tidur dan akhirnya menunggui ratu hingga pagi tiba. Di balai Tomyongjeon, Choljong pun meminta Ibu Suri Agung Sun untuk menjaga ratu dan bayi yang dikandungnya selama ia pergi berperang nanti. Ibu Suri Agung Sunwon pun berjanji. Ya, walaupun sepertinya ada yang mencurigakan dari ekspresi Ibu Suri itu. Mengetahui Choljong akan pergi berperang sendiri, Yongpyong dan Hong pun mencegahnya. Dan kembali, Yongpyong menduga ini semua adalah jebakan yang dibuat ratu. Namun Choljong menegaskan, ratu bukanlah musuh. Sementara itu, ratu yang baru bangun diberitahu oleh Hong jika raja akan pergi berperang. Ratu pun mengejarnya, namun Choljong yang tidak mau hatinya goyah malah mempercepat langkah kudanya. Dan benar saja, kepergian raja untuk berperang hanyalah jebakan. Rupanya di tengah jalan, kuda yang ditunggangi Choljong dicegat Kim Byong-in. Dan para pengawalnya itu ternyata adalah orang-orangnya sang menteri perang itu. Sebelum berduel, Kim Byong-in pun mengatakan, apakah Choljong akan turun sendiri atau harus dibantu oleh Kim Byong-in? Choljong pun mengatakan, karena tak ada jalan lain, maka ia akan melakukan yang terbaik. Dan di tengah pertarungan, Kim Byong-in pun bergumam, aku cukup sendirian selama kau menghilang. Pertarungan sengit pun terjadi hingga Choljong dan Kim Byong-in pun saling terluka. Dan episode ke-17 pun selesai. Di episode ini, untuk menggulingkan raja, mereka pun akhirnya menargetkan ratu dengan tuduhan-tuduhan perselingkuhan dan dugaan keterlibatan ratu dengan kelompok pemberontak Donghak. Namun untuk menyelamatkan ratu, Kim Byong-in yang setidaknya masih memiliki hati akhirnya membocorkan niat jahat klan Andong Kim pada Choljong. Namun di akhir episode, kita
masih belum mengetahui apakah Kim Byung In benar-benar hendak menyingkirkan Cho Jong ataukah ada rencana lain di balik itu. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-18-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!